Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 1 November 2022, tertulis dalam Kitab Amsal pasal 10 ayat 19, demikian firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kuasailah mulutmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia itu lebih senang didengar daripada mendengar. Konon katanya manusia lebih senang untuk berbicara dan menyatakan keinginannya pada orang lain. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena ketika kita berbicara, maka yang menjadi pusat sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Namun sayangnya banyak konflik terjadi justru berawal dari kehendak pementingan diri sendiri yang begitu besar, di mana seseorang itu mendominasi pembicaraan. Seseorang itu sering lupa untuk memikirkan dampak perkataannya bagi orang lain yang mendengarkan. Menahan bibir adalah bahasa yang dipakai oleh penulis Amsal untuk menyatakan agar kita hati-hati dalam bicara. Kata-kata yang kita ucapkan adalah sebuah daya yang sangat berpengaruh bagi orang lain. Pikirkanlah baik-baik kata-kata yang hendak kita ucapkan. Apakah kata-kata itu mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain atau tidak? Maka dari itu berupayalah untuk mendatangkan damai sejahtera Allah lewat setiap perkataan kita. Karena itu dikatakan berpikir dulu baru berbicara. Yakobus pasal 3 ayat 5 mengatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hati-hati setiap perkataan yang kita dengar juga di tengah-tengah dunia ini. Sebab di dunia ini banyak perkataan-perkataan yang menggoda kita untuk menyesatkan. Jagalah juga mulut kita, berbicaralah secukupnya. Sebab bisa saja perkataan-perkataan yang kita lontarkan dapat merusak dan menghancurkan hidup seseorang. Kita mudah terjerumus ke dalam percakapan yang jahat, menggosip, dan melalui ucapan kita sering kita punya kecenderungan untuk menyombongkan diri. Kita juga terjerat untuk berkata-kata kotor atau sembrono, mengumpat, mendamprat orang lain, dan masih banyak lagi. Memang dalam konteks saat ini saudara-saudara, bukan hanya mulut yang dapat menjadi harimau, tetapi juga disebutkan bahwa jarimu harimau. Karena hanya dengan sentuhan jari pada gadget, seseorang dapat memberitakan kabar baik, ataupun sebaliknya, seseorang bisa menyebarkan kebohongan yang dapat menimbulkan keresahan, bahkan dapat memicu kerusuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mulut, bibir, dan lidah untuk bicara telah Tuhan karuniakan kepada kita. Dari sikap hidup dan ucapan yang menggema dari mulut kita sehari-hari,
dapat diukur apakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan atau tidak. Biarlah ucapan kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan, dan pembicaraan dan perkataan kita senantiasa memuliakan namanya. Berbicaralah untuk meneguhkan dan memberikan semangat yang membangun dan semangat yang positif untuk orang lain. Berbicaralah untuk mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita. Hendaknya mulut kita senantiasa berbicara tentang kasih dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kasih kepada semua orang. Kuasailah mulutmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 720 ayat 3. Naeng marsinondang ngoluku. Tuhan urupi ma'ahu sajaga rohaki asa marsinondang ahu honang tiruoki tiur marsinondang idone igil ni Yesus tok tong mar sinondang panondang doa tutu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terpujilah namamu, sebab Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Tanpa itu ya Tuhan, kami tidak dapat menjalani hidup ini. Kami akan kalah terhadap setiap pencobaan, persoalan dan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Yalah Bapa dalam surga, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mengajarkan kami untuk menguasai perkataan, menguasai setiap pembicaraan kami. Kata dan pembicaraan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama kami manusia. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk hidup mengasihi sesama kami manusia. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, taatlah senantiasa dalam protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.